Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya kepada Pak Asep selaku guru sejarah dan juga kawan-kawan semua yang mungkin menonton video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai Candi Prambanan. Nah, materi ini ditujukan juga sekaligus untuk memenuhi nilai ujian praktek sejarah Indonesia. Untuk itu, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sejarah Candi Prambanan. Candi Prambanan dibangun oleh Rakai Pikatan yang saat itu adalah raja dari Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya. Pembangunannya sendiri dimulai pada tahun 850 yang mana dekat dengan waktu pembangunan Borobudur. Karena itulah salah satu candi Siwa yang berada di Prambanan disebut sebagai Candi Rara Jonggrang. Letak Candi Prambanan. Candi ini terletak di Desa Prambanan, Pulau Jawa, kurang lebih 20 km timur Yogyakarta, 40 km barat Surakarta, dan 120 km selatan Semarang, persis di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu, yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Selanjutnya pemugaran Candi Prambanan. Apa itu pemugaran? Yaitu kegiatan untuk mengembalikan kondisi fisik cagar budaya dengan keaslian bentuknya. Nah, pemugaran Candi Prambanan ini pertama kali ditemukan oleh C. Alon, seorang berkebangsaan Belanda di tahun 1733. Kemudian mulai dibersihkan pada tahun 1805 oleh Jan William Eastgerman. Pada tahun 1902 hingga 1903, Theodor van Eert memelihara bagian yang rawan runtuh dan mulai melakukan pekerjaan pembinaan untuk Candi Siwa, Wisnu, dan Brahma. Nah, di tahun 1933 disusun percobaan Candi Brahma dan Wisnu. Pada Desember tanggal 23 tahun 1953, Candi Siwa selesai dipugar. Kemudian dari tahun 1978 dan tahun 1982, pemugaran dilakukan untuk Candi Brahma dan Wisnu. Tahun 1987, Candi Brahma selesai dipugar, diikuti oleh Candi Wisnu pada tahun 1991. Kemudian asal-usul candi atau legenda Prambanan. Menurut legenda yang berada di masyarakat, Candi Prambanan dibangun oleh Bandung Bondowoso sebagai syarat lamaran yang diajukan oleh Roro Jonggrang. Singkat cerita, terdapat 2 kerajaan di Jawa Tengah yang bertetangga, yaitu Kerajaan Pengging dan Baka. Kerajaan Pengging memiliki wilayah subur dan makmur dan dipimpin oleh seorang raja yang bijak dan juga mempunyai putra bernama Bandung Bondowoso. Sedangkan Kerajaan Baka merupakan seorang raja yang kejam, namun memiliki seorang putri yang cantik bernama Roro Jonggrang. Kedua kerajaan tersebut kemudian berperang karena Kerajaan Baka yang haus akan kekuasaan dan ingin memperluas wilayah. Peperangan hebat pun terjadi dan Bandung Bondowoso berhasil mengalahkan Raja Baka. Kemudian dia melihat putri Roro Jonggrang yang cantik dan dia pun terpikat. Bandung Bondowoso kemudian melamar putri Roro Jonggrang. Putri Roro Jonggrang pun mengajukan syarat yang sangat mustahil dilakukan. Ia meminta dibangun 1000 candi dan harus selesai dalam waktu semalam. Dengan kesaktian yang dimilikinya dan bantuan para jin, Bandung Bondowoso pun berhasil menyelesaikan 999 candi. Menengah hal ini, Putri Roro Jonggrang berusaha mengagalkan dengan membangunkan para dayang-dayang istana dan perempuan-perempuan desa untuk menumbuh padi, sehingga para jin pun mengira hari telah pagi. Bandung Bondowoso pun gagal memenuhi syarat yang diajukan Roro Jonggrang. Mengetahui hal tersebut, Bandung Bondowoso pun marah dan murka seketika, sehingga ia kemudian mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu dan menjadi arca menggenapi candi akhir. Yang terakhir adalah
pembangunan atau pendiri Candi Prambanan. Pendiri Candi Prambanan adalah seorang raja bernama Sri Maharaja Rakai Pikatan Kumanuku, seorang raja ke-6 Kerajaan Medang yang lebih dikenal dengan Kerajaan Mataram kuno, yang memerintah sekitar abad 9 pada tahun 840 hingga 856. Hal ini diperkuat oleh Prasasti Wantil, disebut juga Prasasti Siwaka, yang dikeluarkan pada tanggal 12 November 856. Prasasti ini selain menyebut pendirian istana Mamratipura, juga menyebut tentang pendirian bangunan suci Siwaka yang diterjemahkan sebagai Candi Siwa. Dengan demikian, bangunan utama pada kompleks tersebut dibangun oleh Rakai Pikatan. Kemudian kita akan membahas mengenai struktur bangunan Candi Prambanan. Nah, struktur bangunan ini terbagi menjadi 3 latar. Latar pertama yaitu latar bawah, memiliki luas 390 meter persegi dengan bentuk bujur sangkar. Latar kedua adalah latar tengah yang memiliki luas 222 meter persegi. Latar ini memiliki bentuk konsentris menuju pusat, di mana pada latar ini terdapat candi-candi yang dibagi pada daratan yang berbeda. Jadi ada 4 daratan. Yang pertama itu daratan yang memiliki jumlah 68 candi kecil. Yang kedua, daratan yang memiliki jumlah 60 candi kecil. Yang ketiga, daratan yang memiliki jumlah 52 candi kecil. Dan yang keempat adalah daratan yang memiliki jumlah 44 candi kecil, di mana setiap dari candi ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Memiliki bentuk bujur sangkar dengan panjang dengan lebar 6 meter dan juga tingginya yaitu 16 meter. Dengan tingginya yaitu 14 meter. Nah, kemudian yang ketiga yaitu latar atas. Latar atas ini memiliki luas 110 meter persegi, di mana latar ini menjadi latar yang terpenting. Pada latar ini terdapat 2 daratan candi besar yang saling berhadapan dan juga memiliki 3 candi yang mana candinya itu berderet dari utara ke selatan. Kemudian kita membahas mengenai relief dari Candi Prambanan ini. Yang pertama itu adalah relief Ramayana dan juga Krishnayana. Seperti pada penjelasan di presentasi bahwa relief Ramayana ini merupakan kisah Ramayana yang bermula di sisi timur Candi Siwa dan dilanjutkan ke Candi Brahmana Temple. Nah, adapun relief Krishnayana yaitu relief yang menceritakan kehidupan Krishna sebagai salah satu awatara Wisnu. Nah, kedua relief ini dibaca dengan urutan dari kanan ke kiri sesuai dengan arah jarum jam. Kemudian relief Lokapala, Brahma dan Dewata. Nah, relief Lokapala ini dapat ditemukan di Candi Siwa. Nah, kemudian relief Brahmana dapat ditemukan di Candi Brahma. Sementara relief Dewata dapat ditemukan di antara 2 apsara atau bidadari khayangan. Dan relief yang terakhir yaitu relief Panil Prambanan. Terbagi menjadi 2 yaitu relief Singa dan juga relief Kalpataru. Relief Singa terdapat di dinding luar sebelah bawah candi yang dihiasi oleh barisan relung, dan juga relief Kalpataru merupakan gambaran pohon yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan manusia. Oke, selanjutnya fakta unik tentang Candi Prambanan. Yang pertama ini, Candi Prambanan merupakan candi Siwa terbesar. Candi Siwa, candi tertinggi dalam kompleks Candi Prambanan yang merupakan bangunan pemujaan Siwa terbesar yang ada di Indonesia. Puncaknya menjulang sampai dengan 47 meter. Yang kedua ini
Candi Prambanan merupakan replika dari Gunung Mahameru. Bernama asli Siwarga, Prambanan dirancang menyerupai rumah Siwa. Artinya meniru dari bentuk Gunung Suci Mahameru, tempat dewa bersemayam. Setiap bagian dari kompleks candi juga meniru pola alam semesta yang dianut oleh kosmologi Hindu. Terbagi menjadi beberapa lapis loka, mulai dari yang kurang suci sampai yang paling suci. Yang ketiga, Candi Menara Sudut yang paling suci. Walaupun bukan candi utama yang menyimpan patung Mahadewa Siwa, menurut pengelola Prambanan, Candi Menara Sudut merupakan wilayah yang paling suci di kompleks Candi Prambanan. Ya, selanjutnya yang keempat adalah Searah Jarum Jam. Kalau mau mengikuti kisah Ramayana yang menghiasi lorong-lorong Candi Siwa, kamu harus masuk dari sisi timur lalu Pradaksina. Yang disebut Pradaksina ini adalah jalan memutar sesuai arah jarum jam. Lanjutan dari cerita Ramayana bisa kamu temukan di Candi Brahma yang terletak di sisi selatan. Selanjutnya yang kelima adalah Halilintar. Coba lihat dari puncak Prambanan. Ada semacam mahkota disebut puncak mastaka yang melambangkan intan atau halilintar. Baik, selanjutnya adalah mitos-mitos dari Candi Prambanan. Yang pertama, pembangunan Candi Prambanan hanya 1 malam. Yang kedua, pada awal pembuatannya jumlah candi yang ada di kompleks Candi Prambanan berjumlah 240 buah. Namun semakin lama jumlahnya semakin berkurang karena adanya pemugaran dan juga bencana gempa bumi yang melanda Candi Prambanan sebanyak 16 kali dari awal pembuatannya hingga saat ini yang mengakibatkan runtuhnya beberapa candi. Ya, kesimpulan tentang Candi Prambanan yaitu berbagai macam kebudayaan bersejarah yang tersebar di seluruh Nusantara Indonesia dan salah satunya adalah Candi Prambanan. Dalam laporan ini kami mengangkat salah satu objek bersejarah yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan yang merupakan peninggalan bersejarah bagi perkembangan agama Hindu yang masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya. Selain itu juga Candi Prambanan merupakan situs warisan di dunia yang sudah dilindungi oleh UNESCO. Sehingga kami pun terdorong untuk mencari berbagai informasi tentang sisi-sisi sejarah yang telah terjadi pada Candi Prambanan. Dan juga kami ingin mengembangkan pengetahuan dari segi arsitektur Candi Prambanan.